Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nasib suram PT Garuda Indonesia Tbk belum mereda, bahkan masih diselimuti petaka. Setelah laporan keuangannya yang terus merugi dan terancam pailit, kini dugaan korupsi di masa lalu mulai diulik ke publik. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Metro This Week kali ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, berterima kasih dan tetaplah bersama kami hanya di Metro TV. Data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah, khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72600. Nah, ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh, tetapi mesti ada kan tidak ada yang dari luar, ada yang di dalam. Karena kan itu kejadian di tahun 2013, 2009 sampai 2014-15an ya. Artinya sebagian orangnya kan ya sudah ada yang purna. Artinya itu kan orang luar juga kan. Pak, berapa pesawat sih Pak maksudnya yang diduga dikorupsi itu Pak? Ya kalau itu nantilah ya, kalau berapa pesawat ya kan. Tapi kan ada pengadaan itu kan banyak. Ya. Kita nanti konsennya berapa, itu nanti ya fakta yang dapat berapa. Kan itu ada. Kalau sewa di saat-saat itu kan ada Boeing ada, Airbus ada, kemudian Bombardier ada, ATR ada, terus apa lagi lah itu ada beberapa macam. Mengapa Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di Garuda kepada Kejaksaan Agung, bukan ke KPK? Mengingat Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyidik, menuntut tindak pidana korupsi. Pada sisi yang lain juga bahwa Kejaksaan memiliki prestasi yang sangat fantastis dalam membersihkan ya BUMN dari perilaku korupsi, yaitu kasus Asabri, kasus Jiwasraya. Jadi saya kira ini adalah sebuah pertimbangan mengapa dilaporkan kepada Kejaksaan, bukan kepada KPK. Meski tengah dirundung beragam persoalan, termasuk dugaan rasuah, Dirut Garuda Indonesia berkomitmen penuh terkait bersih-bersih yang dilakukan Menteri Erick. Proses bersih-bersih itu kan selalu terjadi, kalau saya analogikan ada sesuatu yang kotoran yang kita mesti bersihkan. Jadi itu tetap jadi bagian dari proses komprehensif yang dilakukan dalam restrukturisasi Garuda itu. Sementara itu kami manajemen yang saat ini menjalankan fungsi manajemen di Garuda ini lebih akan memfokuskan diri terhadap total restructuring
seperti diketahui kita saat ini berada di dalam proses PKPU dan internally kita melakukan transformasi untuk memastikan ke depan tidak ada lagi proses terjadinya kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan lagi. Basmi rasuah di tubuh Garuda. Itulah keinginan Serikat Karyawan Garuda Indonesia yang mendukung langkah Menteri Erick membongkar dugaan korupsi di Garuda. Kami berharap Kejaksaan Agung dapat melakukan penyelidikan terhadap semua pengadaan pesawat, baik pesawat tipe ATR, tipe CRJ, maupun tipe Boeing. Ada 2 tipe, Boeing 737 seri 800 dan Boeing 777. Kami berharap ya semua ini bisa diungkap dan kami berharap semua yang terlibat, baik yang teri maupun yang kakap, harap diproses hukum dan bila perlu dihukum seberat-beratnya, minimal hukuman mati. Kenapa ini penting? Untuk memberikan efek jerah kepada siapapun ke depan yang akan memimpin di tubuh PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memang sudah terlalu sering diselamatkan oleh pemerintah. Restrukturisasi total menjadi salah satu strategi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan semoga Garuda dapat kembali terbang tinggi, menguasai Dirgantara Nusantara. Metro TV,